Bahasa dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hasil kolaborasi antara dua hal ini akan menghasilkan suatu produk. Salah satunya adalah media cetak. Hal ini berarti melestarikan media cetak sama dengan melestarikan bahasa dan kebudayaan. Dengan melestarikan bahasa dan kebudayaan, maka kita sudah berpartisipasi menjaga eksistensi negara Indonesia. Saya Fajar Handayani dan partner saya, Amanda Gita Arsani. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Eksistensi Media Cetak Berbahasa Jawa di Tengah Generasi Z di Kabupaten Bantul. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui eksistensi media cetak berbahasa Jawa di tengah generasi Z di Kabupaten Bantul. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan dan pengalaman generasi Z terhadap media cetak berbahasa Jawa di Kabupaten Bantul. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor yang membentuk pandangan dan pengalaman generasi Z terhadap media cetak berbahasa Jawa di Kabupaten Bantul. Kami membatasi penelitian ini hanya kepada kalawarti karena yang pertama, semua responden hanya mengetahui media cetak kalawarti, dan yang kedua, kalawarti merupakan salah satu media cetak yang tetap mempertahankan bahasa tulisan yang sesuai kaidah. Dan yang kedua, mengapa penelitian ini hanya ada di Kabupaten Bantul? Karena yang pertama, Kabupaten Bantul merupakan daerah domisili dari peneliti, dan yang kedua bahwa menurut pendapat para ahli dan juga observasi dari peneliti, Kabupaten Bantul memiliki budaya Jawa yang relatif lebih kental dibandingkan daerah lain di Provinsi Yogyakarta. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan yang pertama, observasi langsung tidak terstruktur. Yang kedua, angket deskriptif. Yang ketiga, wawancara semi terstruktur. Yang keempat, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang kami gunakan yaitu yang pertama, reduksi data. Yang kedua, display data. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Saya memiliki 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama adalah eksistensi, yang kedua adalah pandangan dan pengalaman, dan yang ketiga adalah faktor. Pada rumusan pertama yaitu eksistensi. Berdasarkan data yang kami dapat yaitu data berikut, dan juga data penurunan penjualan media cetak berikut, membuktikan bahwa generasi Z tidak tertarik dengan media cetak berbahasa Jawa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dunia di antara media cetak berbahasa Jawa yang ada saat ini dengan generasi Z itu sendiri, di mana generasi Z berada di dunia milenial dan juga memiliki nilai-nilai dan karakteristik yang keduanya bertolak belakang, sehingga generasi Z tidak tertarik terhadap media cetak berbahasa Jawa yang konvensional. Berlanjut pada poin rumusan masalah yang kedua, yaitu pandangan dan pengalaman, di mana generasi Z di Bantul memiliki 2 pandangan, yaitu suka dan tidak suka. Berdasarkan data ini, dapat dilihat walaupun berada di Kabupaten Bantul di mana memiliki budaya Jawa yang kental, hanya 54,1% responden yang menyukai media cetak berbahasa Jawa. Alasan dari mereka tidak menyukainya adalah antara lain aksesibilitas serta layout yang terdiri atas muatan, tampilan, dan bahasa menjadi alasan utama generasi Z tidak menyukai kalawarti. Aksesibilitas karena penjualan menurun dan apabila mengirimkan karya harus berlangganan terlebih dahulu. Sementara muatan yang ada di dalam media cetak tersebut hanya berbaku pada hal-hal tradisional, serta memiliki tampilan yang monoton dan juga monokrom, serta menggunakan bahasa tulisan yang kompleks dan sangat sesuai kaidah. Sementara generasi Z menggunakan bahasa lisan yang lebih bebas. Preferensi generasi Z yang bertolak belakang dengan media cetak berbahasa Jawa atau kalawarti tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya pada poin rumusan masalah yang ketiga yaitu faktor. Faktor yang kami temukan di penelitian ini adalah yang pertama adalah layout, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat adalah stigma. Pada poin pertama dan kedua sudah kami bahas di poin sebelumnya. Sementara pada poin ketiga yaitu berdasarkan penelitian ini, banyak dari generasi Z yang menggunakan bahasa Indonesia di rumah sedari kecil sehingga menjadi tidak familiar dengan bahasa Jawa apalagi media cetak berbahasa Jawa. Selain itu, juga terdapat stigma yang mengatakan bahwa media cetak berbahasa Jawa dan bahasa Jawa itu sendiri merupakan bahasa yang sangat kuno dan norak dan tidak sekeren bahasa lain sehingga generasi Z pun menjadi tidak menyukai media cetak berbahasa Jawa dan juga bahasa Jawa itu sendiri. Berdasarkan papar yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, eksistensi media cetak berbahasa Jawa atau kalawarti mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan perbedaan dunia, yaitu media cetak yang berada pada dunia konvensional dan generasi Z yang berada pada dunia milenial. Kesimpulan yang kedua yaitu generasi Z memandang beda media cetak berbahasa Jawa atau kalawarti karena karakteristiknya, yaitu generasi Z lebih berorientasi terhadap perubahan teknologi dan informasi, serta menyukai hal-hal yang praktis dan minimalis.
Kesimpulan yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi pandangan dan pengalaman generasi Y terhadap media cetak berbahasa Jawa atau kolowarti yaitu layout, pendidikan yang didapat, stigma, dan aksesibilitas. Di akhir penelitian ini kami memiliki 2 saran. Yang pertama untuk membentuk lembaga pengayom dan yang kedua untuk melakukan transformasi terhadap media cetak dan juga keluarga. Yang pertama adalah lembaga pengayom. Lembaga pengayom adalah kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk menjembatani antara dunia konvensional dan dunia milenial, di mana dunia konvensional diwakili oleh media cetak berbahasa Jawa seperti kolowarti dan dunia milenial diwakili oleh generasi Z. Dengan menjembatani keduanya, maka keduanya dapat hidup dengan berdampingan dan tidak akan membuat salah satu dari mereka punah. Selanjutnya kami menyarankan 2 hal, yaitu membentuk lembaga pengayom dan juga melakukan transformasi. Pertama, lembaga pengayom merupakan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, di mana mereka bertugas untuk menjembatani antara bahasa daerah dan generasi Z sehingga tidak akan punah, seperti sekolah, balai bahasa, dinas kebudayaan, dan juga masyarakat. Sekolah dapat melaksanakan literasi, penugasan, dan kewajiban, sementara balai bahasa dapat membentuk sebuah penerbitan, penelitian, dan juga pembinaan, sementara dinas kebudayaan dapat membuat sebuah kajian, perlombaan, dan lain-lain, sementara masyarakat dapat membentuk sanggar kebahasaan dan juga membentuk kafe sastra. Selanjutnya transformasi berupa transformasi dari media cetak, yaitu agar media cetak dapat lebih menyesuaikan antara pasar generasi Z dan juga transformasi terhadap keluarga agar mereka menggunakan bahasa daerah di rumah. Selanjutnya kami percaya bahwa kasus kepunahan bahasa juga mulai terjadi di daerah-daerah lain, sehingga kami percaya bahwa solusi kami dapat dilaksanakan juga di daerah-daerah lain. Terima kasih. Akhir kata, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah.